Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspasari, nomor induk mahasiswa 2110105038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persalinan patologi. Untuk yang pertama yaitu manual plasenta. Manual plasenta terjadi di kala 3, yaitu di mana plasenta tidak kunjung lahir dalam waktu 30 menit. Selanjutnya yaitu melakukan inform consent kepada keluarga. Bapak, Ibu, ini untuk plasentanya sudah 30 menit tidak kunjung lahir. Hal ini tidak normal dan bisa membahayakan ibu. Maka dari itu akan saya lakukan tindakan manual plasenta atau melahirkan plasenta secara manual, di mana nanti tangan saya akan masuk ke dalam janin lahir ibu untuk melahirkan plasenta. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan mencuci tangan dan memakai handscoon. Setelah itu memposisikan ibu dalam posisi litotomi dan membuka lebar kaki ibu. Setelah itu memberitahu ibu bahwa tangan saya akan masuk untuk melahirkan plasenta secara manual. Ibu, mohon maaf, tangan saya akan masuk ya Bu ya ke dalam janin lahir ibu untuk melahirkan plasenta secara manual. Setelah itu tangan masuk ke dalam janin lahir, lalu mengambil plasenta dan memastikan bahwa tidak ada jaringan yang tertinggal di dalam rahim. Setelah itu lahirkan plasenta. Setelah plasenta lahir, cek kelengkapan plasenta, apakah plasenta sudah lengkap atau belum. Jika plasenta sudah lengkap, maka bersihkan plasenta lalu masukkan ke dalam wadah, lalu serahkan kepada keluarga. Untuk yang kedua yaitu atonia uteri. Atonia uteri ini adalah hal yang terjadi di mana kontraksi tidak adekuat atau teraba lembek. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu melakukan inform consent kepada keluarga. Bapak, Ibu, ini tadi sudah saya lakukan masas pada fundus, namun kontraksinya tidak kuat atau lembek, sehingga ibu terjadi perdarahan. Maka dari itu akan saya lakukan tindakan yaitu KBI pada ibu, nanti di mana tangan saya akan masuk ke dalam jalan lahir ibu, dan saya juga nanti minta tolong kepada Bapak untuk membantu saya untuk menekan pada bagian perut ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, jika bersedia, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dan menggunakan handscoon, lalu memposisikan ibu dalam posisi litotomi, membuka lebar kaki ibu, dan tangan masuk ke dalam jalan lahir dengan posisi mengepal. Kemudian posisikan tangan Bapak di atas perut atau abdomen ibu. Setelah itu tangan masuk ke dalam jalan lahir dan menekan dinding anterior uteri, dan tangan yang di luar atau tangan Bapak menekan ke arah tangan yang ada di dalam. Lalu lakukan penekanan secara kuat guna untuk merangsang terjadinya kontraksi. Setelah itu mengecek kembali kontraksi. Ibu, ini sudah saya lakukan KBI. Setelah itu saya lakukan masas pada fundus ibu. Ini sudah teraba keras ya Bu ya, kontraksinya sudah kuat, sudah tidak lembek lagi, dan perdarahan ibu juga sudah berkurang. Setelah itu melakukan pertolongan persalinan pada presbo atau presentasi bokong. Memberitahukan kepada keluarga dan ibu bahwa posisi janin tidak normal, yaitu di mana bagian teratas dari janin yaitu kepala dan bagian terendah dari janin yaitu bokong, di mana posisi ini tidak normal terjadi pada bayi yang akan lahir. Selanjutnya memberitahu ibu bahwa akan dilakukan tindakan yang pertama yaitu tindakan brah, yaitu di mana melahirkan bokong bayi terlebih dahulu dengan cara mencengkram bokong bayi, posisi jempol atau ibu jari memegang kedua paha bayi, dan posisi jari yang lainnya yaitu mencengkram pada bagian paha. Setelah itu melahirkan
bokong bayi terlebih dahulu, arahkan ke atas atau ke arah perut ibu, lalu setelah itu lahirkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu lalu dibersihkan. Namun jika cara yang pertama ini gagal, maka akan dilakukan cara yang kedua, yaitu cara klasik, yaitu dimana melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama yaitu mencengkram bokong pada bayi, di mana ibu jari memegang bagian paha dan jari yang lainnya memegang pada panggul bayi. Setelah bokong, kaki dan juga perut dilahirkan, tangan yang satu memegang pada kaki seperti bentuk garpu. Selanjutnya tangan yang satunya masuk untuk mencari lipatan siku bayi, lalu posisikan bayi seakan-akan bayi mengusap mukanya sendiri. Luruskan tangan bayi, lalu arahkan bayi ke atas atau ke arah perut ibu dan lahirkan bahu belakang. Selanjutnya lahirkan bahu yang depan dengan cara yang sama, yaitu mencengkram kaki bayi. Setelah itu tangan yang satunya mencari lipatan siku bayi dan seakan-akan bayi mengusap wajahnya. Jika sudah, arahkan badan bayi ke bawah lalu lahirkan bahu depan. Setelah itu arahkan bayi ke atas dan lahirkan bayi. Untuk cara yang kedua yaitu ada molar. Molar yaitu melahirkan bahu depan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencengkram bokong bayi dengan cara kedua ibu jari memegang paha bayi dan jari yang lainnya memegang paha bayi. Setelah itu melahirkan bokong, kaki dan juga perut bayi. Lalu setelah itu tangan yang satunya mencengkram kaki bayi, yang satunya lagi masuk untuk mencari lipatan siku pada bayi. Lalu seakan-akan bayi mengusap wajahnya, luruskan bayi dan arahkan bayi ke bawah. Lahirkan bahu depan terlebih dahulu dan yang selanjutnya melahirkan bahu belakang dengan cara mencengkram kaki bayi. Setelah itu tangan yang satunya masuk untuk meluruskan tangan bayi seakan-akan bayi mengusap wajahnya. Lalu lahirkan bahu belakang dan lahirkan bayi. Yang selanjutnya yaitu love set. Love set ini adalah cara melahirkan bayi dengan cara melahirkan bahu janin dengan cara melakukan rotasi pada janin sampai 180 derajat hingga bayi lahir. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.